Saudaraku, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi. Konstitusi adalah kitab suci. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Derwanto Yakuza Robusta. Kali ini saya mau ngajak penonton untuk bincang-bincang tentang amburadulnya Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa saya berani mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 amburadul? Tentunya tidak lepas dari pandangan saya sebagai warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi negara. Konstitusi itu adalah kitab suci. Jadi kalau kitab suci maka fardu ain bagi setiap warga negara, apalagi setiap penyelenggara negara. Jadi warga negara dan penyelenggara negara wajib mengetahui, memahami, dan apalagi akan lebih baik jika menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Ini referensi saya gunakan. Satu Undang-Undang Dasar yang diterbitkan oleh MPR RI, satu yang beredar di masyarakat. Jadi di mana letak amburadulnya? Dalam pandangan saya bukan seorang profesor doktor, tapi hanya sebagai warga negara. Saya hanya membaca Undang-Undang Dasar 1945. Pertama yaitu tentang isi. Isi Undang-Undang Dasar 1945 ini berisikan 37 pasal dan 2 aturan peralihan, 2 pasal aturan peralihan. Jadi ada semangat untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk jumlah. Kalau jumlah banyak pasalnya. Kalau judul dikatakan itu 37 pasal. Cuman yang jadi masalah itu, meskipun dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 tetap 37 pasal dan 16 bab. Nah, hanya saja ada pasal, ada bab di sini yang tertulis dan yang diterbitkan oleh pemerintah. Ini kan ada bunyi seperti ini. Itu bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Jadi pasal 16-nya itu substansinya itu yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan. Pasal 16 saya bacakan ya. Presiden pasal 16, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Itu pasal 16 tadi itu. Terus balik ke bab 4, judulnya Dewan Pertimbangan Agung. Bunyinya apa? Dihapus. Jadi kalau bab 4 ini dihapus, maka Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak lagi 16 bab, jadi 15 bab. Jadi tulisannya nggak berubah, jumlah tulisan bab dan pasal. Apakah betul hanya terdiri dari 37 pasal? Oh tidak. Karena di sini pasal-pasal ini kan ada pasal 6, ada pasal 6A seperti ini. Kemudian ada yang pasal-pasal yang lain. Tapi setelah pasal 6A itu kan nggak ada pasal 6B-nya. Ada pasal 6, ada pasal 6A. Pasal 6B-nya kemana? Ya nggak ada. Memang begitu tulisannya. Nanti ada lagi di belakang itu ada pasal 23A, ya kan gitu.
pasal 20, pasal 23A, 23B, 23C. Jadi kalau dijumlah lebih dari 37 realnya gitu. Jadi ini kan politik kita dalam berbangsa bernegara ini kayak main-main menurut saya. Tapi kalau ditanya UUD 45 tidak berubah loh, tetap 37 pasal. Jumlahnya berapa? Ya lebih dari 37. Loh kok dibilang tidak berubah 37 pasal? Angkanya. Itu angkanya 37, tapi ada kalau jumlah lebih dari 37. Jadi itu menurut saya adalah bentuk amburadul gitu. Amburadul ini hanya untuk mempertahankan jumlah pasal secara formal dalam bentuk tulisan, maka dibuat pasal 37. Pasal 30, pasal 6, pasal 6 misalnya seperti itu. Untuk mempertahankan 16 bab yang mengatur tentang DPA dalam bab berapa tadi? Bab 6. Bab judulnya masih isinya dibuang kan. Jadi kan nanti kita lihat lagi loh, itu apa namanya yang mungkin ini mencerahkan ini. Kita kalau dengan cara begini semakin mudah memahami ini. Jadi undang-undang dasar ini dari segi jumlah pasal saja itu bulat-bulat kayak politik gitu. Jumlahnya 37 pasal. Setelah dihitung lebih dari 37. Karena ada yang ABCD, ada babnya, ada judul bab, nggak ada isi. Kenapa? Bab harus kita pertahankan meskipun dalamnya kosong. Kitab suci, itulah kitab suci Republik, judulnya ada nggak ada isi. Saya kira itu ya. Nanti ketemu lagi loh yang lainnya itu, yang memang betul-betul cerdas loh MPR dia membahas ini perubahan ini. Kitab sucinya bulat-bulat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.